Pagi. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Danau Toba yang diperankan oleh Saya Irfan Maulana sebagai petani. Saya Lidi Ardiansa sebagai Putri, karakter penyayang. saya Iman dia sebagai Samosir dengan karakter sebagai anak yang nakal dan suka menjadi gagal. Saya Adrian Lawan sebagai muda satu karakter Iriati. Saya Rudi Arianto peran pemuda 2 karakter sombong. Saya sebagai Pak Lurah karakter bijaksana. Silakan saksikan drama kami. Mulai. Adegan pertama, di sebuah desa di wilayah Sumatera, hiduplah seorang petani yang bernama Pak Toba. Ia seorang petani yang hidup seorang diri dan dia rajin bekerja walaupun lahan pertaniannya tidak luas. Di suatu pagi yang cerah, petani itu pergi memancing. Ceritane wong lagi mancing, rupane nganti kaya cacing. Awake ambune kecing, yen lain terus muring-muring. Sing mancing nganti tenanan, penteleng nyawang kambangan. Dasare sing golek umpan direwangi. Sudah mulai. Beberapa saat kailnya dilempar, kail tersebut bergoyang-goyang lalu ia segera menariknya. Dapat ikan yang bagus. Sepertinya enak sekali bila aku makan. Kau jangan makan aku. Siapa itu? Ini aku. Siapa kau? Saya Putri Eka. Aku coba. Dan juga ada satu hal yang harus kita rahasiakan nanti. Apa? Aku mohon engkau tidak menceritakan asal-usul yang berasal dari ikan, karena jika masyarakat itu tahu, mereka akan sangat dari sana. Ya, mari kita pulang. Lalu Pak Toba dan Putri pun pulang ke rumah. Saat mereka memasuki kampung Pak Toba, ada beberapa orang yang tidak suka akan kehadiran Putri. Joko, kau tidak kamu. Tadi si Toba membawa seorang cewek dan bodinya empek. Mantap. Wah, halah paling cewek itu diguna-guna. Kalau kau penasaran, ayo kita lihat ke rumahnya Toba. Yaudah, ayo kita lihat. Lalu ketua pemuda itu menghampiri Pak Toba dan Putri dan akhirnya mereka menemukan Pak Toba. Toba, benar-benar apa yang kau lakukan pada hari kali ini? Nah, kenapa? Saya tidak mengguna-guna. Alah, jujur aja. Kan bohong kamu. Bukan guna-guna. Berat. Apa sih kau benar-benar cewek ini kan? Tidak, aku tidak mengguna-guna dia. Pemuda itu mau pergi, tiba-tiba Pak Lurah datang menghampiri mereka. Hei, ada apa ini? Saya dengar ribut-ribut di sini. Jadi gini Pak, tadi Toba mau yang berbuat gangga sama cewek ini. Apa benar itu, Pak? Ya Pak, Alah, aku aja kamu. Apa benar itu yang Bapak katakan, Pak? Saya mau menikahi dia, Pak. Apa benar itu? Benar, Pak. Rupanya jangan sendirian, jangan seujon. Tidak, sekarang kalian pergi. Ayo, kita pergi. kedua pemuda itu pun pergi dan Pak Lurah masih tetap di sana. Kapan kalian akan menikah? Secepatnya Pak. Sudah, saya mau pergi dulu ya. Ya Pak. Sebenarnya Putri mendengar hal tersebut, tetapi dia tidak langsung mengambil pusing. Mereka pun pulang ke rumah dan menjalankan hidupnya layaknya sepasang suami istri. Pak Toba merasa bahagia dan tentram. Setahun kemudian, kebahagiaan Pak Toba dan Putri ditambah karena Putri melahirkan seorang anak-anak laki-laki yang bernama Samosir.
Samosir tumbuh menjadi seorang anak yang kuat, tapi mempunyai kebiasaan yang agak aneh. Dia mempunyai kebiasaan yang lapar dan suka menjengkelkan orang tuanya karena tidak mau membantu pekerjaannya. Ibu, mau kemana kanan-kanan, Bu? Tadi sudah kusiapkan di sana. Wah, Samosir, kemana makannya tadi? Sudah kehabisan Bu, kan saya masih dalam masa pertumbuhan. Sekarang saja saya sudah masih lapar. Oke ya sudahlah, saya beri main dulu. Tidak apa-apa. Samosir. Sabar Pak, nanti akan kubuatkan makanannya. Ya sudahlah, Bu, buatkan aku makanan. Aku lapar. Petani itu pun masih bisa menahan kesabarannya. Namun kesabarannya seorang itu pasti ada batasnya. Sampai suatu ketika petani tersebut tidak dapat menahan amarahnya. Dua tiga. Nak, gantiku nak. Apa sih Bu? Aku lagi asik SMS-an nih. Tolong antarkan ini makanan ini. Alah, ibu saja lah yang pergi. Ibu lagi masak dulu. Tolong antarkan cepat. Ah, ibu ini mengganggu saja. Sini. Dari awal Samosir memang sudah tidak berniat mengantarkan makanan tersebut. Sesampainya dia pertengahan jalan, Samosir pertengahan jalan. Kalau jalan pesawat saja sudah membuatku lelah. Lebih baik aku makan saja bekal bapak ini. Tanpa sadar diri, bekal tadi telah dihabiskan oleh Samosir. Lalu dengan perasaan tak bersalah, Samosir pun pulang dan melanjutkan permainannya. Bapaknya yang sudah kepanasan dan kelaparan memutuskan untuk pulang. Sesampai di rumah, Ibu, mana bekal makan siangku? Tadi sudah kusuruh Samosir mengadakannya. Samosir. Sini kau. Apa sih Pak? Kau kemana kan bekal makananku? Makan lah Pak. Habisnya aku jangan salah membuatku lelah. Dasar anak tahu tidak diuntung. Dasar anak ikan. Ibu, kau lari cepat. Kau lari. Kau telah melanggar janji kita. Maaf, aku gila. Terserah apa katamu. Lihatlah apa yang terjadi. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, seketika itu Samosir dan Putri hilang lenyap tanpa jejak dan bekas. Tiba-tiba menyerbulah air yang sangat deras sehingga desa petani serta desa yang ada di sekitarnya terendam membentuk sebuah danau dan terdapat pulau kecil di tengahnya. Pulau itu kini dikenal dengan nama Pulau Samosir karena banyak orang beranggapan di sanalah Samosir berdiri untuk menyelamatkan diri. Dan danau yang ada di sekitarnya disebut Danau Toba, yang merupakan desa di mana Pak Toba tinggal dan terkena rendaman air yang sangat deras. Sekian, terima kasih.